Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pada siang hari ini, Ananda semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, untuk sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Novia Herlina, Ahmad Dori Pelita Ansara, Raffi Tahir. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi kita pada hari ini yaitu pada mata pelajaran basis data, yaitu materinya tentang objek-objek basis data. Apa yang akan kita bahas pada hari ini pada objek-objek basis data, yaitu yang pertama ada tabel, yang kedua ada query, yang ketiga ada form, yang keempat ada report. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang tabel. Di mana tabel adalah objek basis data yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data. Objek DMS ini digunakan sebagai wadah atau penampungan data sesuai kriteria tertentu. Ini merupakan tampilan dari salah satu tabel. Kemudian yaitu pembuatan tabel, di mana untuk membuat sebuah aplikasi basis data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat sebuah file database. Tahapan berikutnya yaitu membuat tabel. Dalam Microsoft Access tersedia dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan datasheet view, yang kedua design view. Selanjutnya, kita masuk ke query, di mana query merupakan bahasa SQL yang ditampilkan dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk melihat, memodifikasi, dan menganalisa data dengan berbagai jalan yang berbeda. Ini merupakan tampilan dari semua jenis objek basis data. Selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis query. Jenis-jenis query ini ada select queries, yang kedua parameter queries, ada cross type queries, ada action queries, dan SQL queries. Kemudian pembuatan query, di mana pembuatan query ini gunanya untuk membuat query di dalam Access dapat dilakukan dengan 3 fitur yang tersedia, yaitu menggunakan fasilitas query, wizard, yang kedua secara design view, yang ketiga menggunakan kode SQL. Kemudian form, di mana form yaitu sebagai suatu interface atau antarmuka guna membantu pengguna atau operator untuk mengelola data dalam database. Fitur-fitur pembuatan form yaitu ada form design, ada blank form, ada form wizard, navigation, dan more forms. Kemudian, ini merupakan komponen-komponen untuk membuat form. Lalu pembuatan form. Dalam pembuatan form ini yaitu tersedia beberapa fitur. Yang pertama, dan diantaranya yang umum digunakan adalah menu dengan icon form. Yang kedua menu form design. Yang ketiga menu icon blank form. Yang keempat ada menu form wizard. Kemudian ada report. Report merupakan salah satu objek database yang berfungsi untuk menyajikan data dalam bentuk laporan, dapat dicetak atau hard copy. Fitur-fitur pembuatan report ada report design, ada blank report wizard, dan label. Kemudian ada menu report. Kepada Raffi, tolong dijelaskan apa itu menu report. Baik, Bu. Menu report. Fitur ini akan menghasilkan report standar secara instan, sesuai dengan tabel atau query yang dipilih terlebih dahulu.
Baik, terima kasih pada Raffi. Menu report itu fitur yang menghasilkan report standar secara instan sesuai dengan tabel atau query yang dipilih secara terlebih dahulu. Ini merupakan contoh hasil pembuatan report dengan menu report. Nah, ini contoh hasil pembuatan report dengan menu reportnya. Kemudian, menu report design, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk merancang report dengan tampilan yang dapat diatur sesuai kebutuhan dan keinginan. Dan ini merupakan tampilan awal dalam pembuatan form dengan report design. Selanjutnya, ada menu blank report, di mana fitur ini akan menampilkan jendela dengan area desain report yang masih kosong. Dan ini merupakan tampilan awal pembuatan form dengan menu blank report. Kemudian, langkah untuk mengatur penempatan data dengan mengklik dan mendrag file yang dipilih tersebut ke dalam area desain form dan dapat diatur lebar masing-masing kolom dengan mengklik dan memanjangkan batas masing-masing kolom atau field. Dan ini merupakan hasil pembuatan report dengan blank report. Apakah bisa dipahami dengan yang contoh yang Ibu berikan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya ada menu report wizard. Panduan-panduan atau wizard pada report wizard. Yang pertama yaitu menentukan field pada report wizard. Ini contohnya yaitu penentuan field-nya. Kemudian ada penentuan grouping data pada report wizard, yaitu penentuan grup pada report. Kemudian penentuan pengurutan data pada report wizard. Ini merupakan penentuan pengurutan data pada report wizard. Selanjutnya, penentuan layout report wizard. Nah, selanjutnya ada penentuan judul report wizard. Nah, ini merupakan penentuan judulnya. Dan ini merupakan hasil pembuatan report menggunakan fitur report wizard. Ini contoh hasil pembuatannya. Mungkin itu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Selanjutnya akan kita bahas di grup untuk lebih jelasnya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.